Kalau di Inggris ada kapal karam bernama Titanic, di Indonesia juga ada kapal karam yang ceritanya tak kalah dramatik. Nama kapal itu Van der Wijk. Tak urung orang-orang menganggap inilah Titanicnya Indonesia. Setahu Siska, penyebab dan lokasi tenggelamnya kapal Van der Wijk belum diketahui. Artinya selama 85 tahun kapal itu menjadi sebuah teka-teki. Tapi baru-baru ini bangkai kapal yang mirip Van der Wijk terdeteksi di perairan Lamongan. Apakah misteri 85 tahun itu akhirnya terkuak? April 2021, tim arkeolog dari Badan Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur atau BPCB Jatim menemukan bangkai kapal di kedalaman laut 54 meter. Ciri-cirinya menyerupai kapal Van der Wijk. Lokasinya pun pas, yaitu di Laut Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Cerobong asap bangkai kapal itu menjulang 3 meter di bagian tengah, lebarnya sekitar 18 meter dan panjangnya diperkirakan 100 meter. Dari besar dan bentuk palka, BPCB Jatim yakin itu bukan kapal militer. Mereka sangat yakin inilah kapal Van der Wijk yang telah ditelan laut selama 85 tahun. Sesuai referensi yang Siska baca, kapal Van der Wijk itu kapal penumpang dan kargo. Panjangnya 97,5 meter, lebarnya 13,4 meter, dan tingginya 8,5 meter. Setelah menemukan kapal itu, setelah menunggu lumpur kembali mengendap di dasar laut, maka pada tanggal 19 sampai 22 Oktober 2021, tim BPCB Jatim bersama para penyelam lokal menyelam untuk mendapatkan foto-foto serta menvideokan kapal karam itu. Tim BPCB dan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sedang mengolah foto-foto dan video-video itu untuk kemudian membandingkannya dengan foto-foto lama kapal Van der Wijk. Setelah itu, untuk mendapatkan kepastian ukuran dan dimensi bangkai kapal, tim gabungan juga melakukan pemindaian sonar. Nah, seandainya itu memang kapal Van der Wijk, wah, artinya misteri 85 tahun itu sudah mulai terkuak. Bukan main ya nilai penemuan ini bagi sejarah Indonesia. Di samping itu, bisa jadi setelah dievakuasi dan direstorasi, bangkai kapal Van der Wijk akan menjadi objek wisata baru di Lamongan. Sekilas informasi, di kota Arles juga pernah ada kejadian itu, yaitu mengangkat bangkai tongkang Romawi kuno, dan kapal itu sekarang menjadi sumber devisa di Museum Departemental Arles. Bagi yang tidak tahu atau lupa, Siska akan menceritakan sejarah singkat tenggelamnya kapal Van der Wijk. Jadi setelah selesai dirakit di Belanda, kapal Van der Wijk langsung dikirim ke Indonesia pada tahun 1921. Oh ya, nama kapal ini diambil dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Karel Herman Art van der Wijk. Kapalnya begitu kuat, begitu besar, mampu mengangkut 1.000 penumpang plus bertonton muatan. Kapal Van der Wijk terus berlayar selama 15 tahunan di Indonesia.
Tapi hari naas itu akhirnya tiba. Senin 19 Oktober 1936, Van der Wijk baru saja tiba di Surabaya dari Bali dengan membawa muatan sekitar 165 ton. Dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Bahtera yang membawa 260 penumpang dan awak itu kemudian melanjutkan pelayaran ke Semarang sebelum nantinya bersandar di pelabuhan Batavia. Namun, sekitar pukul 21 malam, kapal itu tenggelam. Diperkirakan Van der Wijk saat itu baru memasuki perairan Lamongan, sekitar 19 km dari pantai Brondong. Harian The Telegraph mengabarkan pada edisi 22 Oktober 1936 bahwa setidaknya 56 penumpang tewas, 42 hilang, dan 153 lainnya selamat. Sedangkan The Queenslander, harian Australia, menyebutkan bahwa kapal sekonyong-konyong miring ketika berada di 64 km barat daya Surabaya. 6 menit kemudian, menurut berita itu, seluruh badan Van der Wijk karam ditelan laut. Proses evakuasi melibatkan banyak orang, mulai dari nelayan setempat, warga pesisir, pilot pesawat terbang, sampai kapal angkatan laut Belanda. Sebagai ucapan terima kasih kepada warga yang bergotong royong menolong korban, juga untuk mengenang kapalnya sendiri, pemerintah Hindia Belanda mendirikan monumen Van der Wijk setinggi 15 meter di kawasan pantai Brondong. Ada banyak faktor yang menyebabkan kapal Van der Wijk terkenal. Pertama, karena kemegahan dan kemewahannya untuk ukuran Indonesia saat itu. Kedua, karena Muhammad Hatta pernah menjadi penumpangnya. Tepatnya sewaktu beliau mau diasingkan ke Bovendigul, Papua. Dan ketiga, karena tragedinya diangkat menjadi novel oleh Haji Abdul Malik Karumlah, atau lebih dikenal sebagai Hamka. Kita pasti sering banget ya mendengar nama tokoh berbudaya ini, Pak Hamka. Novel itu berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1938. Ini termasuk karya besar ya, sering disinggung-singgung dalam pelajaran bahasa dan sastra di Indonesia di sekolah-sekolah maupun kampus-kampus. Teman-teman sudah baca belum? Di cerita fiksi ini, tragedi karamnya kapal mewah Van der Wijk hanya hadir sebagai pemanis atau gong dari drama percintaan antara tokoh Zainuddin dan Hayati. Percintaan itu terhalang oleh perbedaan kedudukan dan kakunya adat Minangkabau waktu itu. Novel ini tidak memberi kita informasi penyebab tenggelamnya kapal Van der Wijk, tapi ada adegan tokoh Hayati yang harusnya berangkat dari Tanjung Perak pukul 18 baru berangkat pukul 21. Ini mendukung penafsiran bahwa keberangkatan kapal Van der Wijk tertunda karena sedang kelebihan muatan. Dugaan tersebut klop dengan laporan media-media waktu itu bahwa kapal telah mengirim sinyal SOS karena badannya sudah miring sejak dari Surabaya. Benarkah seperti itu? Dan di mana koordinat lokasi tenggelamnya kapal legendaris ini? Untuk jelasnya, mari kita tunggu hasil investigasi dari BPCB Jatim dan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud. Semoga segera ada titik terang untuk memperkaya hasanah sejarah kita.